Lesson Note Kalkulus 3 Minggu ke-9. Line integral atau integral garis. Learning outcomes. Peserta diharapkan mampu menganalisis masalah ruang vektor dengan menggunakan integral, outline materi atau subtopik. Pertama, integral garis. Kedua, teorema Green. Integral garis. Perhatikan gambar di atas untuk mengingat kembali bahwa luas daerah di antara integral A, B, di antara interval A, B, di bawah fungsi X dan di atas sumbu X dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa luas M adalah sama dengan integral AB fungsi X dx. Ini waktu di kalkulus 1. Sekarang, bayangkan jika kita memiliki suatu kurva C di bidang XY, dua dimensi, seperti gambar A di atas. Kemudian, berapakah luas daerah di bawah fungsi X, Y sepanjang kurva C? Pada pertemuan ini akan dipelajari bahwa luas daerah tersebut tetap dapat dihitung melalui integral, yaitu sering disebut dengan integral garis. Walaupun mungkin kita akan berpikir bahwa integral kurva adalah nama yang lebih tepat untuk merepresentasikannya. Definisi integral garis. Jika F terdefinisi dalam daerah yang mengandung kurva C dengan representasi parametrik vektor vektor RT, di mana T terletak A dan B, maka integral garis sepanjang kurva C adalah integral C dari fungsi S, Y ds, limit M menuju tak berhingga, ya, limit M menuju tak berhingga, sigma fungsi XK bintang, YK bintang kali delta SK. Secara umum, jika F kontinu, maka limit pada persamaan definisi integral garis pasti ada. Dan integral garis dapat dievaluasi melalui formula berikut. Integral garis C fungsi S, Y ds sama dengan integral fungsi XT, YT akar dari F absen T kuadrat ditambah Y absen T kuadrat kali dt. Contoh 1.1. Hitunglah integral garis di mana batasnya C 2 tambah S kuadrat Y kali ds, di mana C adalah lingkaran berjejer 1 yang berada di atas sumbu X, yaitu S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1.
Kita tahu bahwa cos adalah XPR. Cos XPR sama dengan cos T. Oh ya, karena diketahui ini adalah R kuadrat sama dengan 1, maka R adalah akar 1 adalah 1. Kemudian cos T adalah XPR, sehingga X sama dengan R cos T. Ini artinya XT. X itu adalah XT, maka XT adalah 1 dikali cos T. XT adalah cos T. Nah, kemudian turunan X terhadap T, jadi aksen T adalah turunan cos adalah min sin T. Demikian juga untuk mencari sin. Sin T adalah Y per R. Maka YT adalah kali silang R dikali silang Y sama dengan R kali sin T. Karena R sama dengan 1, maka YT adalah 1 dikali sin T. Sehingga kita dapat YT adalah sin T. Turunan Y terhadap T, Y aksen T atau ddt sama dengan turunan sin T adalah cos T. Kemudian kita cari juga panjang dari R aksen T. Panjang di aksen T adalah akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Jadi sama dengan akar dari yang kita tahu tadi bahwa Y aksen T adalah min sin T. Ya. Y aksen T adalah min sin T, ganti min sin T kuadrat. Y aksen T adalah cos T kuadrat sama dengan akar dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan akar dari, kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, maka akar 1 adalah 1. Demikian juga ini adalah fungsi X, Y. Kita salin 2 tambah X, Y ini adalah fungsi X, Y sama dengan 2 ditambah X kuadrat Y. Jadi fungsi X, Y adalah 2 ditambah X kuadrat Y dari sini, dari soalnya. Sehingga fungsi XT, YT adalah 2 ditambah XT kuadrat dikali YT. Ini kita substitusi X dengan XT, Y dengan YT. Kemudian kita ganti nilainya. 2 ditambah, kita tahu dari XT nilainya adalah cos T. Jadi cos T pangkat 2 dikali YT adalah sin T. Biasanya ini 2 ditambah cos kuadrat T dikali
sin T. Inilah fungsi ST, YT. Karena yang tanya adalah integral garis dari 2 tambah X kuadrat Y ds, maka integral C dari 2 tambah X kuadrat Y ds adalah, oh ya, ini dengan batas karena di atas sumbu X. Kalau kita gambar, dari 0 sampai Pi, itu garisnya, sumbu X, sumbu Y. Maka batasnya dari 0 sampai Pi. Kemudian ini adalah fungsi xt, yt, kalau diterjemahkan. Ini sini adalah fungsi x, y. Maka ini menjadi fungsi xt, yt dikali dengan r aksen t, y aksen t, nom panjang vektor dari r aksen t, dt. Ini yang sama dengan ds. Ya, fungsi st, yt dikali panjang dari nom panjang vektor dari r aksen t, dt. Kita masukkan 0 pi. Fungsi st, yt adalah ini 2 ditambah cos kuadrat t kali sin t dikali, dimana panjang r aksen t adalah 1, ya, 1 dt. Tinggal kita menghitung. Ya, kita menghitung ini dipecah menjadi integral 0 pi 2 kali dt ditambah integral 0 pi cos kuadrat t sin t dt. Integral 2 dt adalah 2t. Harga batas 0 pi ditambah integral 0 pi cos t kurung pangkat 2, ya, cos kuadrat t cos t kurung pangkat 2, sedang sin t dt adalah turunan dari min cos t. Min cos t. Turunan dari min cos t, karena turunan cos min sin, min plus sin t dt. Nah, ini kita masukkan 2 kali t batas atas pi dikurang t batas bawah 0 ditambah, oh ya, ini minnya boleh keluar, maka ini menjadi min integral 0 pi cos t pangkat 2 d cos t, u pangkat 2 du, u pangkat n du, sampai n plus 1, u pangkat n plus 1. I 2 pi dikurang 1/2 tambah 1, 3, ya, 1/2 plus 1 cos t pangkat n plus 1. Harga batas 0 pi, ya, 2 plus 1, ya, 2 plus 1 3, sehingga hasilnya 2 pi dikurang 1/3 dari cos t pangkat 3 batas 0 pi. 2 pi dikurang 1/3 dari
batas atas adalah cos pi, T-nya ganti pi, sedang batas bawah adalah T-nya 0 pangkat 3. Nah, kita tahu cos pi adalah min 1, cos 0 adalah 1. Hasilnya 2pi dikurang sepertiga dari min 1 pangkat 3 adalah min 1, min 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi hasilnya 2pi min sepertiga dari min 1 tambah min 1 min 2. Hasilnya 2pi min plus 2/3. Atau ini 2-nya boleh dikeluarkan. Ini 2 dikeluarkan, tinggal pi, ini keluarkan tinggal sepertiga. Definisi integral garis piecewise smooth. Kurva C dikatakan piecewise smooth jika kurva tersebut terdiri dari beberapa kurva C1, C2 sampai dengan Cn yang saling terkait seperti pada gambar berikut ini. C1, C2, C3, C4 sampai 4 dan seterusnya. Jadi integral garis C fungsi S, Y ds adalah integral C1 fungsi S, Y ds ditambah integral C2 fungsi S, Y ds tambah dan seterusnya sampai integral Cn fungsi S, Y ds. S ini masuk adalah panjang kurva. ds adalah turunan dari kurvanya. Sekian detik. Contoh 1.2. Hitunglah integral garis dari 2x kali ds di mana C merupakan lintasan C1 yang dilanjutkan dengan lintasan C2. C1 merupakan parabola Y sama dengan X kuadrat yang menghubungkan titik 0,0 ke titik 1,1, sedangkan C2 adalah garis vertikal yang menghubungkan titik 1,1 ke titik 1,2. Gambarnya seperti ini. Ini lintasan C1 dari O0,0 sampai A,1,1. Ini lintasan C1. Lintasan 2 vertikal dari A ke B. Dari titik A 1,1 sampai ke titik B 1,2. Kita kerjakan dulu untuk lintasan C1. Lintasan C1 merupakan parabol, yaitu Y sama dengan S kuadrat dari titik O 0,0 ke titik A 1,1. Jadi berbentuk parabola, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Jadi untuk mencari integral 2x kali ds, di mana ini x-nya t-nya nanti t-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Parabolanya dari 0,0 sampai 1 di t-nya ini, walaupun x ini perubahan nanti terhadap t dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Di mana T terletak antara 0 dan 1. Nah, karena yang ingin kita cari adalah integral 2x ds,
Berarti X-nya adalah kita gunakan dalam bentuk dalam persamaan parametrik. Ya, dalam persamaan parametrik X kita misalkan dengan T, jadi XT ya, sama dengan T. Karena X sama dengan Y sama dengan X kuadrat, maka YT sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat XT sama dengan T. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat, maka YT adalah T kuadrat. Ya. Misalkan ST-nya karena T antara 0 dan 1, XT sama dengan T, maka YT adalah T kuadrat. Ini adalah persamaan parametrik atau disebut juga persamaan parameter. Nah, kemudian kita mencari, karena rumus panjang DS itu adalah sama dengan panjang R aksen T dt. Maka kita cari panjang dari R aksen T. Panjang R aksen T sama dengan akar dari X aksen T kuadrat ditambah dengan Y aksen T kuadrat. Ini sama dengan akar dari aksen T adalah T pangkat 2 Maka untuk lintasan integral garis lintasan C1, integral garisnya adalah C1 dari 2x ds sama dengan batas T-nya tadi adalah antara 0 sampai 1. Ini walaupun X sama, jadi X ya. Karena X sama dengan T atau T sama dengan X ya. Jadi X sama dengan T dibalik T sama dengan X. Kalau X-nya 0, maksudnya kalau X-nya sama dengan 0, maka T sama dengan, di sini kan X sama dengan T. X sama dengan T. Kalau dibalik T sama dengan X, berarti sama dengan T sama dengan X. X sama dengan 0, maka T sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1, T sama dengan X juga, T juga sama dengan 1. Maka batasnya X antara 0 1, berarti T terletak antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Jadi batasnya T-nya dari 0 sampai 1, 2 kali X-nya XT dan DS-nya adalah panjang R aksen T dt. Kalau kita masukkan 0 sampai 1, 2, XT-nya sama dengan T. Ini 2T ya. Ya, 2 XT-nya nilainya T. XT sama dengan T. Kita masukkan. Kemudian ya, kali T. Dan panjang R aksen T adalah tadi akar 1 ditambah 4T kuadrat kali dt. Nah, kemudian
Untuk menyelesaikan ini kita cari turunan dari 1 tambah 4 T kuadrat. Diferensial dari 1 tambah 4 T kuadrat adalah turunan 1 adalah 0, turunan 4 T kuadrat 4 kali 2T. Jadi turunan 1 adalah 0, turunan 4 T kuadrat 4 kali 2T. T kuadrat turunannya 2T ya. dt, sehingga hasilnya 8T dt. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita jadikan dalam bentuk ini duanya boleh keluar, integral 01, akar kita ubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya, jadi akar pangkat setengah T dt. T dt. Kemudian 2 dari 01, ini U pangkat N, N nya setengah, DU, ini harusnya DU. Jadi N, ini U pangkat N, DU, sengaja ya. Ini mana DU nya kita cari tadi adalah DU nya sama dengan 8T dt. 8T dt. Padahal di sini T dt. Jadi kelipatan 8. Supaya 8 jadi 1 dikalilah 1/8. Karena 1/8 kali 8T dt adalah 1T dt. Sehingga ini menjadi 2/8 adalah 1/4. Integral U pangkat N du adalah 1/, ini N ya, 1/N plus 1 U pangkat N plus 1 harga batas 0, 1. Nah, kita selesaikan 1/4 kali 1 dibagi 1/2. 1/2 adalah 3/2. 1 bagi 3/2 terbalik menjadi 2/3 ya. 1 bagi 1/2, 1 bagi 3/2 jadi 2/3. Ini menjadi 1 tambah 4T kuadrat pangkat 1/2 harga batas 0,1. Ini bisa coret, bagi 2 1, bagi 2 2. Hasilnya adalah 1/6 U pangkat 1/2 U akar U ya. U pangkat 1 U, U pangkat setengah akar U. Jadi 1 ditambah 4T kuadrat pangkat 1 pangkat setengah jadi akar 1 tambah 4T kuadrat. Harga batas 0,1. Jadi 1/6 kali, masukkan batas atas 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat dikurangi batas bawah 0, T nya ganti 0. 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat, sehingga terdapatlah 1/6 dari 4 kali 1 kali 4 tambah 1 5. Ini sama, akar 5 dikurang 1 tambah 4 kali 0 kuadrat 0, 0 tambah 1 1, 1 akar 1. Sehingga hasilnya adalah ini 5 akar 5 dikurang akar 1 1 kali 1 1 per 6. Ini untuk lintasan pertama ya, untuk lintasan dari 0,0 sampai 1,1. Inilah integral garisnya. Untuk lintasan keduanya, yaitu dari A1,1 ke B1,2 adalah garis vertikal. Persamaan garisnya adalah yang sama ini 1, berarti ini X sama dengan 1. X sama dengan 1. Berarti untuk lintasan C2 X sama dengan 1.
X sama 1 dari titik A 1,1 ke titik B 1,2. Jadi XT-nya sama dengan 1 dan YT-nya sama dengan, nah YT-nya berubah. Jadi YT-nya tidak ada sini, di mana T terletak antara, karena dari gambar X-nya ini kan bersama garisnya X sama dengan 1 atau ST sama dengan 1, Y-nya dari Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 2 ya. Y dari 1 sampai dengan 2. Sehingga YT-nya 0 berarti. Ya, jadi yang C2 ini garis vertikal dari 1,1 ke 1,2 lintasan C2, di mana X sama dengan 1 berarti XT-nya sama dengan 1, YT-nya sama dengan T, di mana T dari 1 sampai 2 ya. Jadi kalau ini kita buat XT sama dengan 1, YT sama dengan T, di mana T terletak antara, kita lihat Y-nya dari 1 sampai 2, berarti T ini juga dari 1 2. Karena kalau Y-nya 0, T-nya ya, Y-nya sama dengan Y sama dengan T, berarti ini kan Y sama dengan T, berarti kalau Y-nya sama dengan 1 berarti Y sama dengan 1, T sama dengan 1. Kalau Y-nya sama dengan 2 berarti T-nya juga 2, berarti batasnya 1 sampai 2. Maksudnya di sini kalau Y terletak antara 1 dan 2, maka T juga antara 1 dan 2, karena Y sama dengan T, T sama dengan Y. Oke. Ini adalah persamaan parametriknya, parametrik atau persamaan parameter. Nah dari sini kita cari X aksen T sama dengan berapa? 1 turunkan 0. Di sini Y aksen T, T diturunkan 1. Maka panjang R aksen T adalah akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Akar dari Y aksennya 0, 0 kuadrat tambah Y aksen T-nya 1. Akar 1 adalah 1. Maka kita dapat mencari lintasan C2 dari 2X ds sama dengan T-nya dari 1 sampai 2 ya. T dari 1 sampai 2. Ini berdasar dari Y dari 1 sampai 2. X-nya adalah, kita lihat XT-nya adalah 1. Jadi 2 kali 1 ya. 2X berarti 2XT, atau kita bikin rumusnya dulu, 2 kali XT gitu ya, 2 kali XT, dan ds-nya adalah panjang R aksen T dt, sehingga integral 1 sampai 2, 2 kali XT-nya adalah 1, sedangkan R aksen T-nya kita lihat sini juga 1 dt, sehingga hasilnya integral 2 bisa keluar, integral 12 dt sama dengan integral dt adalah T harga batas 12, 2 kali T batas atas 2 kurang T batas bawah 1. 2 kali 1, 1, 2 ke 1, 2.
Jadi integral C2X ds sama dengan integral lintasan C1 2X ds ditambah lintasan C2 2X ds, dimana sebelumnya kita sudah cari lintasan C1 2X ds nilainya adalah 5 akar 5 kurang 1 per 6 ya. 5 akar 5 kurang 1 per 6 ditambah lintasan C2 ya, C2 hasilnya 2 ya, hasilnya integral garisnya keseluruhan adalah 5 akar 5 kurang 1 per 6 ditambah 2. Integral garis terhadap kedua variabel juga dapat dihitung melalui integral biasa terhadap satu variabel. Ingat bahwa X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Sehingga jika X sama dengan XT, maka turunan X terhadap T adalah dx per dt sama dengan X aksen T. Akibatnya dx sama dengan, ini kali silang, X aksen T dt. Demikian enggak? Y sama dengan YT. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt sama dengan YT diturunkan Y aksen T, maka kali silang dy adalah Y aksen T dt. Maka dengan demikian, setelah kita dapat dx adalah E aksen T dt, dy adalah Y aksen T dt, maka integral garis dari fungsi x, y dx adalah, misalnya batasnya AB dengan batas AB, fungsi dari xt, yt, dx adalah tadi xt E aksen T dt, E aksen T dt. Sedang integral garis fungsi x, y, dy adalah integral AB fungsi dari xt, yt dikali dy adalah y aksen T dt, y aksen T dt. Jadi jika P dan Q adalah fungsi yang kontinu terhadap X dan Y, maka integral garis P x, y dx ditambah Q x, y dy adalah, ini bisa dipecah menjadi dua bagian. Integral garis P x, y dx ditambah integral garis Q x, y dy. Yang dapat dihitung seperti integral biasa terhadap satu variabel, yaitu dari integral ini adalah integral AB P xt, yt, dimana dx nya tadi adalah di atas x aksen t dt, dx adalah e aksen
dt ditambah Q X, Y menjadi xt, yt. dy nya adalah y aksen t dt. dy nya adalah y aksen t dt. Nah, ini dt nya bisa kita keluarkan sehingga terjadi integral AB P xt, yt kali e aksen t ditambah Q xt, yt kali y aksen t kurung kali dt. Ini dt nya di luar. Contoh 1.3. Hitunglah integral garis y kuadrat dx tambah x dy. Integral garis y kuadrat kali dx tambah x kali dy jika C adalah lintasan parabola, x sama dengan 4 kurang y kuadrat. Ini ada parabola x sama dengan 4 kurang y kuadrat yang menghubungkan titik min 5, min 3 ke titik 0,2. Lintasan C adalah parabola x sama dengan 4 kurang y kuadrat, di mana y kita ambil persamaan parametriknya. Persamaan parametrik atau persamaan parameternya adalah, jadi kalau x sama dengan fungsi y, y nya kita misalkan dengan y nya sama dengan t, y sama dengan t, maka x sama dengan 4 kurang y kuadrat. Kalau y sama dengan t, maka x sama dengan 4 kurang t kuadrat. Inilah persamaan parametriknya. Kalau y kita misalkan dengan t, maka x adalah 4 kurang t kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis yt sama dengan t. Ini bisa tulis xt sama dengan 4 kurang t kuadrat. Nah, turunan masing-masingnya, ini adalah y aksen t adalah sama dengan y aksen t adalah 1, sedangkan x aksen t adalah 4 turunkan 0, t kuadrat turunkan 2t ya. 2 kali t pangkat 2 kurang 1. 2t hasilnya min 2t. Kemudian baru kita masukkan mencari integral garis C y kuadrat dx ditambah x dy. Dari soalnya y kuadrat dx tambah x dy sama dengan, nah, batasannya di sini kita ambil karena x-nya konstan, x sama dengan t ya. X sama dengan t. Maka y-nya kita lihat dari min 1 sampai 2 ya. Berarti y-nya terletak antara min 3 sampai 2. Min 3 sampai 2. Nah, kita tahu tadi bahwa y sama dengan t. Y sama dengan t, kalau kita balik t sama dengan y. Jadi kalau y-nya sama dengan min 3, maka t juga min 3. Kalau y-nya sama dengan 2, maka t-nya juga sama dengan 2. Maka dari sini batas t adalah min 3 sampai 2. Maka integralnya adalah batasnya t-nya dari min 3 sampai 2. Min 3 sampai 2.
Nah, Y-nya kita masukkan dari persamaan parametrik. Y-nya adalah T. Y sama dengan T, berarti Y kuadrat adalah T kuadrat. Sedang dx adalah rumusnya. Dx rumusnya adalah yang sebelumnya adalah X aksen T dt ditambah X sama dengan di sini 4 kurang T kuadrat. 4 kurang T kuadrat. dy ya, dx-nya adalah E aksen T dt dan dy-nya adalah Y aksen T dt. dt-nya boleh kita keluarkan atau biarkan, sehingga hasilnya integral min 32 T kuadrat kali, nah kita lihat X aksen T di sini, E aksen T adalah min 2T dt tambah 4 kurang T kuadrat. Y aksen T adalah 1 kali 1 dt. Nah, ini kita pecah menjadi dua integral. Integral min 32 min 2 T pangkat 3 dt ditambah integral min 32 4 kurang T kuadrat dt. Atau mau disatukan juga boleh ya. Mau disatukan juga boleh. Sehingga ini hasilnya min 2 per integral T pangkat 3 adalah seper 3 tambah 1 yaitu 4 T pangkat 3 tambah 1 4. Harga batas min 32. Integral dari 4 dt adalah 4T. Integral 4 dt 4T dikurang integral T kuadrat seper 2 tambah 1 T pangkat 2 plus 1. Harga batas min 32. Sehingga hasilnya min setengah T pangkat 4 batas atas dikurang T batas bawah pangkat 4 kali T batas atas 2 dikurang batas bawah min 3 sepertiga, min sepertiga kali T pangkat 3 batas atas dikurang T pangkat 3 batas bawah. Selanjutnya kita selesaikan min setengah dari 2 pangkat 4 adalah 16 dikurangi min pangkat genap plus 3 pangkat 4 adalah 81 tambah 4 kali 2 min plus 3 min sepertiga dari 2 pangkat 3 adalah 8 min pangkat 3 min kali min plus 3 pangkat 3 27. Jadi hasilnya min setengah kali min 11 kurang 65 7 kurang 1 6 tambah 4 kali 5 dikurang sepertiga dari 27 tambah 8 35. Jadi min kali min plus 65 per 2 tambah 20 35 per 3 sama penyebut kita jadikan per 2 kali 3 KPK nya 6 2 jadi 6 kali 3 3 kali 6 5 3 kali 5 15 91 3 kali 6 18 tambah 1 19 6 kali 20 120 3 jadi 6 kali 2 35 kali 2 70 sehingga hasilnya
sehingga hasilnya adalah 245/6. Definisi integral garis dalam ruang. Integral garis dalam ruang 2 dimensi dapat diperluas untuk integral garis dalam ruang 3 dimensi, yaitu integral garis fungsi x, y, z ds sama dengan integral AB fungsi xt, yt, zt. ds nya adalah akar, yaitu panjang kurvanya, akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat tambah dz per dt kurung kuadrat kali dt. Jadi mirip dengan bentuk yang 2 dimensi. Contoh 1.4. Hitunglah integral garis y kali sin z kali ds di mana c adalah heliks yang dinyatakan oleh x sama dengan cos d, y sama dengan sin t, z sama dengan t, dan t terletak antara 0 dan 2 pi radian. Solusinya kita lihat x sama dengan cos t, maka turunan x terhadap t dx per dt, turunan x terhadap t dx per dt, cos t turunannya adalah min sin t. Y sama dengan sin t, turunan y terhadap t adalah dy per dt, turunan sin t adalah cos t. Kemudian z sama dengan t, maka turunan z dari t adalah dz per dt sama dengan t turunannya 1. ds bisa kita cari untuk 3 dimensi adalah akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat ditambah dz per dt kurung kuadrat. Ini sama dengan akar dari min sin t kuadrat, itu dx per dt min sin t, dy per dt adalah cos t, jadi cos t kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t tambah 1. Akar dari, kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, jadi 1 tambah 1 adalah akar 2. Nah, kita ingin mencari integral c y kali sin z kali ds. Integral dari batasannya adalah antara 0 sampai 2 pi radian. 0 sampai 2 pi radian. Y sama dengan sin t kali sin z. Z-nya adalah t. Z-nya adalah T, di sin Z, sin T. Kemudian DS-nya, nah kita sudah cari. DS-nya adalah nilainya akar 2 DT. Oh ya, DS sama dengan akar kali DT ini. Kali DT, kali DT, kali DT, kali DT. Jadi akar 2 kali dt.
Jadi ds sama dengan akar ini kali dt ya. Kali dt semua ya. Jadi akar 2 kali dt. Jadi sama dengan 0/2pi sin kali sin kuadrat t dt. Akar 2 nya keluar. Kemudian kita menggunakan sudut kembar bahwa cos 2t, rumus sudut kembar yang ketiga adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali 2t, t. Sehingga min 2 sin kuadrat kita pindah ke kiri menjadi plus, sama dengan 1 dikurang cos 2t. Sehingga sin kuadrat t adalah 1 kurang cos 2t bagi 2, atau setengah kali 1 kurang cos 2t. Sehingga ini akar 2 dari 0 sampai 2pi sin kuadrat t kita substitusi dengan setengah kali 1 kurang cos 2t dt. Setengah kita keluarkan. Ini setengah akar 2. Ini kita pecah menjadi 2 integral. Integral 0,2pi 1 kali dt dikurang integral 0,2pi cos 2t dt. Setengah kali akar 2. Integral dt t, harga batasnya 0 sampai 2pi ya. Dikurang integral 0,2pi, ini sudutnya belum sama, cos 2t dt, harusnya cos 2t d 2t, jadi sengaja buat cos 2t d 2t, jadi cos u du ya, cos u du, turunan dari 2t adalah 2 dt. Pada yang mula-mula dt terjadi kelipatan 2, supaya 2 jadi 1 dikali setengah, karena setengah kali 2 dt 1 dt. Jadi hasilnya setengah akar 2 dari t batas atas 2pi dikurang t batas bawah 0. Setengah kali integral cos u du adalah sin u, sin 2t, harga batas 0,2pi. Jadi ini hasilnya setengah akar 2 dari 2pi kurang setengah kali sin kali 2 kali 2pi, 2 kali 2pi dikurang sin kali 2 kali 0, 0. Sehingga setengah akar 2, 2pi dikurang setengah kali sin 4pi adalah 0, sin 0 adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Setengah akar 2 dikali 2pi. Setengah sama 2 coret, hasilnya adalah pi akar 2. Pi akar 2. Pi kali akar 2 atau akar 2 kali pi. Sebaiknya pi letak di depan. Definisi integral garis dalam ruang. Misalkan vektor f adalah fungsi vektor yang terdefinisi di daerah yang mengandung kurva C yang dideskripsikan oleh fungsi vektor RT. T terletak antara A dan B daripada interval A dan B, maka integral garis f sepanjang C adalah integral garis C f dot dr ya, vektor f dot vektor dr sama dengan integral C vektor f dot t ds sama dengan integral AB vektor f dari RT dot r asen t dt. F dari fungsi RT dot vektor r asen t dt.
Contoh 1.5. Tentukan besarnya usaha dari gaya fungsi x, y, z 3 dimensi, y kurang x kuadrat, z kurang y kuadrat, x kurang z kuadrat sepanjang kurva RT. Vektor RT adalah t, t kuadrat, t pangkat 3 dari titik pangkal ruang adalah O0,0,0 sampai titik 1,1,1. Solusinya adalah, perhatikan bahwa kalau vektor RT adalah t, t kuadrat, t pangkat 3, maka vektor R aksen T turunan dari RT terhadap T, ya, turunan RT terhadap T adalah T turunkan 1, T kuadrat diturunkan 2T, T pangkat 3 diturunkan 3T kuadrat. Jadi kalau RT-nya T, T kuadrat, T pangkat 3, maka R aksen T vektor, ya, vektor RT. Ini vektor R aksen T adalah T diturunkan jadi 1, T kuadrat turunkan 2T, T pangkat 3 turunkan 3T kuadrat. Dan fungsi x, y, z sudah diketahui dari y kurang x kuadrat, z kurang y kuadrat, x kurang z kuadrat. Kemudian kita substitusi yang dimana vektor RT ini adalah x, y, z. Ya, vektor RT adalah x, y, z. Jadi x sama dengan t, y sama dengan t kuadrat, z sama dengan t pangkat 3. Ya. Jangan lupa, kalau 2 dimensi vektor RT adalah x, y. Tapi kalau 3 dimensi vektor RT adalah x, y, z. Jadi x sama dengan t, y sama dengan t kuadrat, dan z sama dengan t pangkat 3. Sehingga fungsi x, y, z kita substitusi, y-nya adalah t kuadrat, x-nya adalah t, dan z-nya adalah t pangkat 3. Kita lihat sini, y-nya adalah t kuadrat, ya. Y-nya adalah t kuadrat min x kuadrat, x-nya sama dengan t. Jadi x kuadrat adalah t di pangkat 2. Kemudian z-nya adalah t pangkat 3. Kita lihat, t pangkat 3 dikurangi y kuadrat. Y kuadratnya sendiri adalah t kuadrat, di t kuadrat di pangkat 2. Z-nya adalah t pangkat 3, y kuadrat artinya t kuadrat di pangkat 2, x-nya adalah t, ya, x-nya adalah t, sedangkan z-nya adalah t pangkat 3, sehingga z kuadrat adalah t pangkat 3 pangkat 2. Sehingga kita dapat fungsi dari vektor dari x, y, z, vektor f, ya, vektor f dari x, y, z adalah t kuadrat min t kuadrat, t pangkat 3 kurang t pangkat 4, t dikurang t pangkat 6. T kuadrat kurang t kuadrat adalah 0, t pangkat 3 kurang t pangkat 4 tetap, t kurang t pangkat 6 juga tetap. Jadi ini adalah vektor f, x, y, z adalah 0, t pangkat 3 kurang t pangkat 4, t kurang t pangkat 6. Sehingga worth atau usaha sesuai rumusnya tadi yang di atas, bahwa usaha itu adalah integral dengan batasnya, kita lihat sini t-nya, ya. Ini kalau kita masukkan t-nya 0, t dari 0 sampai 1, t kuadrat dari 0 sampai 1, t pangkat 3 dari 0 sampai 1. Jadi t-nya dari 0 menuju 1, ya. Semua sama, ya. Baik t sama dengan 0, t sama dengan 1, t kuadrat sama dengan 0, t kuadrat sama dengan 1, t pangkat 3 sama dengan 0, t pangkat 3 sama dengan 1. Jadi bergeraknya dari 0 sampai 1, maka batasnya usaha adalah
atau word adalah integral 01 vektor f dari fungsi RT. RT ini ada ya x, y, z gitu ya. Dot R aksen T dt. R aksen T dt. Di mana yang dimaksud dengan vektor f dari vektor RT ini adalah vektor f dari fungsi x, y, z. Karena RT sama dengan x, y, z ya. Vektor RT adalah x, y, z. Yaitu 0 T pangkat 3 kurang T pangkat 4 T kurang T pangkat 6 ya ini. Ini sama dengan ini. Dot R aksen T dt. Nah, aksen dt tadi sebelumnya kita bisa lihat. Ini tadi R aksen T-nya adalah turunan dari RT. T, T kuadrat ke T3, T itu turun 1, T kuadrat turunkan 2T, T pangkat 3 turunkan 3T kuadrat. Jadi inilah R aksen T-nya. Untuk vektor adalah pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Jadi pertama 0 kali 1. 0 kali 1 ditambah. Keduanya T pangkat 3 kurang T pangkat 4 dikali 2T. Ketiganya T kurang T pangkat 6 ini dikali 3T kuadrat. 0 kali 1 0. 2T kali T pangkat 3 2T pangkat 4 dikurang 2T kali T pangkat 4 min 2T pangkat 5. T kurang T pangkat 6 dikali 3T kuadrat. 3T kuadrat dikali T plus 3T pangkat 3 3T kuadrat kali min T pangkat 6 min 3T pangkat 8 dt. Kemudian ini kita nolnya kita hilangkan, kita selesaikan. Integral dari 2T pangkat 4 dt adalah 2 per n plus 1 T pangkat n plus 1 1/4 plus 1 jadi 1/5 T pangkat 5 ya. 2 per 4 tambah 1 5 T pangkat 4 tambah 1 5 dikurang 2 per n nya 5 n plus 1 jadi 5 tambah 1 6 T pangkat 5 tambah 1 6 ditambah 3 per integral T pangkat 3 dt 1/3 tambah 1 T pangkat 3 tambah 1 3 tambah 1 4 ya min 3 per integral T pangkat 8 dt adalah 1/8 tambah 1 9 T pangkat 8 tambah 1 9 harga batas 01. Nah ini kita masukkan harga batasnya. Harga batas atas 1, harga batas bawah 0. Jadi T pangkat 5 1/5 kurang 0,5 T pangkat 6 1/6 kurang 0,6 T pangkat 4 1/4 kurang 0,4 T pangkat 9 1/9 kurang 0,9. Jadi hasilnya adalah pecahan di depannya tinggallah 2/5 dikurang 1/3 tambah 3/4 kurang 1/3. 25 min 1/3 tambah min 1/3 adalah min 1/3 tambah min 1/3 adalah min 2/3 ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. 5, 3, dan 4 KPK-nya adalah 60. 5 jadi 60 kali 12 kali 2 24. 3 jadi 60 kali 20 kali 2 40. 60 bagi 4 15 kali 3 45. Ini kita jumlahkan hasilnya 29/60. Inilah usaha atau wordnya. Teorema vektor konservatif. Jika vektor x, y, f ya, vektor f x, y sama dengan p x, y kali i vektor satuan i tambah q x, y kali vektor satuan j, atau ditulis dalam bentuk dua dimensi vektor p x, y, q x, y adalah ruang vektor konservatif pada daerah terbuka R di mana p dan q memiliki turunan parsial pertama yang kontinu di R, maka do Q per do X sama dengan do P per do Y.
dou Q per dou X sama dengan dou Q per dou Y. Ini mirip dengan syarat dari PD eksak, persamaan diferensial eksak. Contoh 1/6. Periksa bahwa ruang vektor f x, y x kuadrat kurang 2xy tambah 1 kali vektor satuan i tambah y kuadrat kurang x kuadrat kali vektor satuan j bisa ditulis dalam bentuk dua dimensi, yaitu vektor x kuadrat kurang 2xy tambah 1 di koma y kuadrat kurang x kuadrat adalah konservatif. Ini yang mau diperiksa. Solusinya, vektor ini tadi kita tulis dalam bentuk dua dimensi. Bentuk rumusnya adalah fungsi vektor x, y adalah px, y, qx, y. Sehingga p x, y itu sama dengan x kuadrat kurang 2xy plus 1. Dan q x, y adalah y kuadrat kurang x kuadrat. Maka kita cari sini do p per do y diturunkan terhadap y saja, selebihnya konstan. Terhadap y saja, ini turunan parsial. X kuadrat bukan y, berarti konstan 0. 2x konstanta pengali ikut sebagai pengali. Y turunannya 1. 1 turunkan 0. Sehingga hasilnya adalah min 2x. Ini Q x, y diketahui x kuadrat kurang y kuadrat. Maka do Q per do x sama dengan diturunkan terhadap x saja. Y kuadrat bukan x, konstan 0. Konstan turunkan 0, konstan saja. X kuadrat turunkan 2x, hasilnya min 2x. Ternyata do Q per do x sama dengan do P per do Y. Ternyata do Q per do X sama dengan do P per do Y, maka vektor f x, y konservatif. Maka vektor f x, y adalah konservatif. Teorema Green. Teorema Green dinamakan setelah matematikawan Inggris bernama George Green 1793 sampai 1841 menemukan hubungan antara integral garis di sekitar daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva C dengan integral lipat 2 atas daerah R yang dibatasi oleh C. Lihat gambar di bawah ini. Ya. Ini kurva C, R daerah R. Sebelum memahami teorema Green, kita perlu terlebih dahulu mempelajari arah dari kurva tertutup sederhana. Misalkan C didefinisikan oleh fungsi vektor RT, di mana T terletak antara A dan B, atau terletak antara interval A dan B. Teorema fundamental integral garis. Misalkan vektor f x, y del dari fungsi x, y del f atau nabla f adalah ruang vektor konservatif pada daerah terbuka R, di mana f adalah fungsi potensial yang terdiferensialkan untuk vektor f. Jika C adalah kurva yang ada di R dan diberikan oleh vektor R xt I tambah xt kali vektor satuan I tambah yt kali vektor j, atau x, y ini xt, yt, ini x, y, di mana t terletak antara a dan b di batasnya, maka integral garis f dot dr adalah integral garis del f dot dr.
ya, del F atau nabla F dot dr menghasilkan fungsi, kalau batasnya A sampai B, berarti ini adalah fungsi XB kurang YB dikurang fungsi XA, YA. Maka C berarah positif atau berlawanan arah jarum jam. Ya, maka C berarah positif atau berlawanan arah jarum jam jika daerah R seperti pada gambar di bawah ini. Ini gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Teorema Green. Misalkan C adalah kurva tertutup sederhana yang membatasi daerah R di bidang. Jika P dan Q memiliki turunan parsial yang kontinu pada daerah terbuka yang mengandung R, maka integral siklus tertutup, integral garis siklus tertutup P X dx tambah Q dy sama dengan double integral R do Q per do X dikurang do P per do Y kali D area, di mana integralis atas C diambil arah positifnya. Contoh 2.1. Hitunglah integral garis tertutup C Y kuadrat tambah tangen X kurung dx tambah dalam kurung x pangkat 3 tambah 2xy tambah akar y kali dy, di mana C adalah lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 dan dalam arah positif. Daerah R-nya adalah berbentuk lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat 4. Kita tahu persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat adalah 4. X kuadrat tambah y kuadrat adalah R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 4, R adalah akar 4 sama dengan 2. Positif jari ya. Dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita menggunakan teorema Green, integral siklus tertutup C, integral garis C, fungsi X, Y, integral siklus tertutup integral garis tertutup C Px, Y dx tambah Qx, Y dy sama dengan double integral R dari do Q per do X dikurang do P per do Y kali D area, D luas ya. Sedangkan diketahui, ini kita salin, ini menunjukkan bahwa Px, Y sama dengan ini, Qx, Y sama dengan ini, sehingga kita tulis Px, Y sama dengan Y pangkat 2 ditambah tan X, tangen X, sedangkan Qx, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2xy tambah akar Y. Kita cari turunan parsialnya, do P per do Y diturunkan terhadap Y saja. Y kuadrat turunkan 2Y, tangan X bukan Y berarti konstan, turunannya 0, hasilnya 2Y. Kemudian do Q per do X sama dengan diturunkan terhadap X saja, jadi X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat. Kemudian ini 2Y konstanta pengali, X turunannya adalah 1. Akar Y bukan X berarti konstan 0, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 2y. Sehingga kita bisa hitung do Q per do X dikurang do P per do Y sesuai rumusnya. Do Q per do X kurang do P per do Y itu sama dengan 3x kuadrat tambah 2y dikurangi 2y. Ini 2y nya habis, maka tinggallah 3x kuadrat. Kemudian karena ini melingkar, maka kita menggunakan koordinat tabung.
ya, koordinat tabung, koordinat tabung, di mana kena melingkar berarti dari 0 sampai 2 pi ya. Bergerak dari 0 sampai 2 pi radian ya, dari 0 sampai 2 pi radian, melingkar. Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 2. Kalau tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, jari-jarinya dari 0 sampai 2. Jari-jarinya dari gambar kita lihat dari 0 sampai 2. Kemudian menggunakan koordinat tabung, akibatnya D area sama dengan RDR D theta. RDR D theta. Karena kita menggunakan koordinat tabung, maka do Q per do X kurang do P per do Y yang hasil 3S kuadrat kita ubah dalam koordinat tabung. Dimana sini do Q per do X dikurang do P per do Y, kita dapat 3X kuadrat. Dan kita tahu bahwa X adalah R cos theta. R cos theta. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya, X adalah R cos theta, maka 3S kuadrat adalah ya, do Q per do X kurang do P per do Y adalah 3S kuadrat, 3 kali R cos theta pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kali R pangkat 2 kali cos kuadrat theta. Nah, ini baru kita masukkan dalam koordinat tabung. Karena kita menggunakan koordinat tabung, maka integral garis siklus tertutup dari ini adalah sama dengan double integral do Q per do X kurang do P per do Y kali D area. Nah, kita tahu tadi batasannya tetanya antara 0 sampai 2 pi, dari 0 sampai 2 pi, R-nya 0 sampai 2. Maka kita tulis di sini integral theta dari 0 sampai 2 pi radian, R-nya 0 sampai 2 ya, sesuai yang kita cari tadi. Tetanya 0 sampai 2 pi radian melingkar, jari-jarinya 0 sampai 2. Kemudian do Q per do X kurang do P per do Y yang 3S kuadrat kita ubah dalam tabung, yaitu 3R kuadrat cos kuadrat theta. 3R kuadrat cos kuadrat theta dikali D area. Nah, D areanya tadi adalah RDRD theta. RDRD theta ya. RDRD theta. Ini adalah D areanya. D area nih. Sehingga terdapat 3-nya bisa dikeluarkan. 3 bisa dikeluarkan. Kemudian integral theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta juga bisa dikeluarkan. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2. R kuadrat kali R pangkat 3. Oh ya, sorry, di cos kuadrat theta D theta bisa dikeluarkan, jadi cos kuadrat theta D theta, cos kuadrat theta dan D theta bisa dikeluarkan. Kemudian tinggal sini R pangkat 3 dr, karena ini konstan, batasannya konstan dan independen, tidak ada hubungan R dengan theta maksudnya, maka ini bisa dikerjakan sendiri, ini bisa dikerjakan sendiri. Ini sama dengan 3 kali, ini pakai sudut kembar, bahwa cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1.
Sudutnya 2,5 kali 2 theta. Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali ini adalah theta. Sehingga min 1 pindah ke kiri, 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Maka berapa cos kuadrat theta? Setengah kali 1 tambah cos 2 theta. Yang kita masukkan di sini integral thetanya 0 sampai 2 pi radian setengah dari 1 ditambah cos 2 theta d theta. Integral dari R pangkat 3 dr adalah 1/3 tambah 1 R pangkat 3 tambah 1 akar batas 0,2. Kemudian ini dipecah menjadi setengahnya, boleh kita keluarkan jadi 3/2, tinggallah integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta tambah integral theta dari 0 sampai 2 pi radian cos 2 theta d theta. Pada ini sudutnya 2 theta, jadi d 2 theta sengaja ya. Pada ini d theta, turunannya 2 d theta, terjadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 kali setengah, karena setengah kali 2 d theta adalah 1 d theta dikali 1/4 kali R pangkat 4 batas atas, jadi R dengan T2 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 4, 3/2 dari integral theta tambah setengah kali integral cos U du adalah sin U, karena turunan sin adalah cos U du. Agak batas 0 sampai 2 pi radian, batasnya sama nih. 1/4 kali 2 pangkat 4 16 kurang 0. Nah, 3/2 dari theta batas atas 2 pi dikurang batas theta batas bawah ditambah setengah kali sin theta batas atas 2 pi dikurang sin batas bawah 0 kali 1/4 kali 16 tarik 4, ini bagi 2 1, ini bagi 2 2 kali 3 6 sin 2 pi 0, sin 0 0 habis, tinggallah 2 kali 3 6, 6 kali 2 pi, maka hasilnya adalah 12 pi. Teorema menentukan luas daerah menggunakan integral garis ya. Menentukan luas daerah menggunakan integral garis. Misalkan R adalah suatu daerah di bidang yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C ya. Misalkan R adalah suatu daerah di bidang yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C, maka luas daerah R adalah A sama dengan setengah kali integral garis dari x dy dikurang y dx. X dy dikurang y dx. Contoh 2.2. Tentukan luas daerah elip S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elip kita ketahui ini kita ubah dalam bentuk persamaan parametrik atau parameter, yaitu bahwa S kuadrat per A kuadrat bisa ditulis F per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat bisa ditulis Y per B kurung kuadrat. Satu itu adalah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, dimana X per A kurung kuadrat sama dengan cos dan Y per B kurung kuadrat sama dengan sin. Sehingga kita dapat X per A kurung kuadrat sama dengan cos
kuadrat T, dan Y per B kurung kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Kuadratnya kita hilangkan, maka X per A adalah cos T, maka X adalah A kali silang, jadi A cos T. A cos T. Kemudian Y per B sama dengan sin T, maka Y adalah B nya kali silang, B sin T. Ini adalah persamaan parametriknya, ya. Jadi persamaan parametrik adalah X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T. Nah, kita cari turunannya. Dx per dt adalah A kali turunan cos adalah min sin T. Maka kita dapat dx adalah min A sin T dt. Demikian juga untuk dy per dt. dy per dt sama dengan B kali turunan sin T adalah cos T. Maka kali silang dy adalah B, ya, B cos T dt. Dan batas T adalah dari nama lingkar 0 sampai 2pi radian. Sehingga luas elip A sama dengan setengah dari integral garis tertutup dari X dy dikurangi Y dx. Ini adalah rumus dari luas daerah tertutup dengan bantuan integral garis. Sehingga luas elip kita bisa hitung setengah dari integral 0 sampai 2pi radian, ya, dimana X-nya adalah A cos T kali dy-nya. dy-nya adalah B cos T dt, B cos T dt dikurangi Y-nya adalah B sin T, ya, Y-nya adalah B sin T dikali dx. dx-nya adalah min A sin T dt, min A sin T dt. Sehingga terdapat A sama dengan setengah dari integral 0 2pi. Ini menjadi A kali B AB cos kali cos kuadrat T dt, ya. dt nya sudah di luar aja, dikurangi min kali min plus A kali B AB, kemudian sin kali sin kuadrat T kurung dt nya letakkan di luar. Kemudian ini ada yang sama AB AB, jadi A sama dengan setengah kali, kita keluarkan AB nya, tinggallah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T dt, dimana nilainya adalah 1. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat 1, sehingga A adalah setengah dari
AB-nya bisa keluar. Tinggallah integral 02pi integral dt. Setengah kali AB. Integral dt adalah T. Integral dt adalah T. Batasnya 0 sampai 2pi radian. Sehingga setengah AB dikali T batas atas dikurang T batas bawah. Sehingga setengah kali AB kali 2pi. Setengah kali 2. Sehingga luas elip adalah pi AB. Membuktikan bahwa luas elip adalah pi AB. Daftar pustakanya Sutetan Multivariable Calculus 2010, Brookcall, ISBN 13 978 0534 465759. Bisa juga dipelajari dari buku Kalkulus Lanjut edisi 2 yang ditulis oleh Wikarya Ghazali, penerbit dari Geraha Ilmu Yogyakarta tahun 2007.